Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul jurnal Analisis Neraca Air Tanaman Jagung Jaya Mais di Bandar Lampung yang ditulis oleh Muammar Sugeng Triyono, Ahmad Tusia, Bustomi Rosadi Jurnal dalam Jurnal Teknik Pertanian Lampung volume 1 nomor 1 Oktober 2012 halaman 1 sampai 10 dengan dosen pengampu hidrologi Dr. Insinyur Slamet Budi Yuwono, MSI, Ibu Bainasari Dewi Eshut, MP, PhD, Dr. Andes Insinyur Gunardi Joko Winarno, MSI, dan Ibu Macia Kartika Sani, Eshut, MSc. Tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Arum Chandani Kinasi dengan NPM 2014151006. Saya mahasiswi Fakultas Pertanian Kehutanan A Universitas Lampung. Adapun latar belakang dari permasalahan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan nasional jagung yang terus meningkat, maka perlu adanya peningkatan produktivitas dengan cara perluasan penanaman ataupun dengan peningkatan teknologi pembudidayaan. Adapun masalah lain dalam pembudidayaan tanaman jagung yaitu kebutuhan air tanaman tersebut. Salah satu upaya peningkatan produktivitas guna mendukung program pengembangan agribisnis tanaman adalah penyediaan air yang cukup untuk pertumbuhan tanaman. Dikutip dari Ditjen Tanaman Pangan 2005. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung kebutuhan air tanaman jagung, menghitung besarnya potensi air hujan yang dapat dimanfaatkan, menganalisis laju per lokasi dan limpasan, serta menghitung koefisien tanah. Metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan 2 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan tersebut adalah menggunakan terpal atau mode lisimeter dengan alas dan tanpa terpal, mode lisimeter tanpa alas. Penelitian ini dilakukan di lapangan selama 100 hari terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2011 sampai 4 Desember 2011. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Lapangan Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Kemudian hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan berupa 3.1 sifat fisik tanah. Hasil analisis laboratorium dengan menggunakan contoh tanah tidak utuh yang diambil dari 4 titik berbeda di lokasi penelitian pada kedalaman masing-masing 0 sampai 20 cm. Nilai vaksir pasir sebesar 34,60%, debu 16,10%, dan liat 49,3%. Berdasarkan penggolongan pada segitiga tekstur tanah yang dibuat oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA, komposisi tanah ini termasuk ke dalam komposisi tanah liat. 3.2 Kadar air tanah. Berdasarkan hasil pengukuran, kadar air tanah di lapangan yang telah dikalibrasi tertinggi di plot lahan bertepal sebesar 40,81% yang terjadi pada tanggal 2 Desember 2011 dan nilai tanah terendah terjadi pada tanggal 15 Oktober 2011, yaitu sebesar 30,52. Sedangkan pada plot lahan tanpa terpal, nilai kadar air tanah tertinggi terjadi pada tanggal 1 Desember 2011, yaitu sebesar 42,19%, dan kadar air terendah terjadi pada tanggal 31 Agustus 2011 dengan sebesar 31,84%. 3.3 Irigasi. Irigasi diberikan apabila kadar air tanah saat pengukuran di lapangan melewati titik kritisnya. Selama 100 hari penelitian pada tanggal 26 Agustus sampai 4 Desember 2011 dengan total curah hujan 188,50 mm, plot lahan bertepal memerlukan irigasi sebesar 630,3 mm, rata-rata 6,30 mm per hari. Irigasi mencapai 574,46 mm dengan rata-rata 5,74 mm per hari. Bisa kita simpulkan, plot lahan berterpal membutuhkan irigasi lebih banyak daripada plot lahan tanpa terpal. Hal itu bisa dilihat pada grafik gambar 3. Kemudian 3.4 evapotranspirasi tanaman adalah tanaman yang bebas dari penyakit yang ditanam di lahan luas dalam kondisi air tanah optimal dan mencapai produksi penuh.
Dikutip dari Allen DKK 1898. 3.5. Hubungan curah hujan dengan limpasan permukaan. Dari 20 hari kejadian hujan selama penelitian, terdapat 13 kejadian hujan yang menghasilkan limpasan pada plot lahan berterpal sebesar 58,96 mm. Dan 14 kejadian hujan menghasilkan limpasan pada plot lahan tanpa terpal sebesar 37,24 mm, yang berarti bahwa limpasan pada plot lahan tanpa terpal 36,8% lebih kecil daripada plot lahan berterpal. 3.6 Per lokasi. Dari 20 hari kejadian hujan selama penelitian, 8 kejadian hujan menghasilkan per lokasi pada plot lahan tanpa terpal yaitu sebesar 40,58 mm. 3.7 Evaporasi kolam penampungan. Rata-rata evaporasi harian pada kolam penampungan air hujan selama 100 hari. Penelitian di plot lahan berterpal sebesar 2,37 mm dan pada plot lahan tanpa berterpal sebesar 2,21 mm. Data yang dihasilkan dapat digunakan sebagai acuan Occam dan juga digunakan untuk menentukan koefisien evaporasi, yaitu dengan cara menghitung nisbah antara evaporasi pengukuran dengan evapotranspirasi acuan. Kesimpulan. Dari hasil penelitian ini didapatkan kesimpulan yaitu total kebutuhan air konsumtif tanaman jagung ETC selama 100 hari penelitian adalah 614,29 mm. Yang kedua, total limpasan selama 100 hari penelitian yang terjadi pada plot lahan berterpal adalah 58,96 mm, yaitu 36,28% dari total curah pada plot. Plot lahan tanpa terpal adalah 37,24 atau 19,75% dari total curah hujan. 3. Total per lokasi yang terjadi selama penelitian di plot lahan tanpa terpal sebesar 40,58 mm. 4. Nilai koefisien tanaman jagung atau KC rata-rata pada tahap perkembangan awal adalah 1,26, tahap vegetatif adalah 1,72, tahap pembungaan dan formasi biji adalah 1,66 dan tahap penuaan adalah 1,2. Saya rasa cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.